disitulah karena saya udah mau terjun di situ, udah mendapatkan uang, akhirnya saya bergelut lah di dunia permalaman itu, yaitu di striptease. Kita menari dari panggung ke panggung, bahkan bukan di situ aja, bahkan dari room ke room. Semeninggalnya ibu saya tidak merasakan keluarga yang utuh. Karena pas waktu di umur 11 tahun, saya udah keluar dari rumah. Dan kenapa saya keluar dari rumah? Bapak saya itu orangnya kasar. Terus bahkan ibu saya 2 minggu sebelum meninggal itu dihajar sama bapak saya sampai masuk rumah sakit. Dan bahkan dulu bapak saya juga judi juga. Dia kalau mukul bukan mukul biasa ya, tapi memang benar-benar pakai alat sampai luka, badan itu luka. Itu yang membuat saya kayaknya nggak bisa seperti ini terus. Ibu nggak ada, kakak saya yang pertama juga sudah kabur. Ini saya sama kakak saya yang kedua. Dan akhirnya kita berdua kabur naik kereta api. Pertama kali saya di Jakarta itu tahun 2000. Akhirnya saya menemukan beberapa teman. Dengan beriringnya waktu, saya ada di pergaulan bebas. Saya ada di tengah-tengah orang-orang yang memakai narkoba, cewek-cewek malam. Dan akhirnya saya mencobai diri lagi dengan, oke, saya mau terjun di dunia malam. Yaitu ada salah satu agensi penari. Dia menawarkan, Yusi mau nggak kamu menjadi penari? Penari apa sih ya? Aku bilang, pokoknya penari kamu, yang penting mau dulu. Dapatnya besar loh duitnya. Terus oke lah saya coba untuk menerima tawaran dari agen itu. Dan saya baru tahu ternyata itu dance-nya bukan dance biasa, yaitu bisa dikatakan striptease ya, penari striptease. Dan disitulah sudah mau terjun di situ, udah mendapatkan uang, akhirnya saya bergelut lah di dunia permalaman itu, yaitu di striptease. Dari kita menari dari panggung ke panggung, bahkan bukan di situ aja, bahkan dari room ke room. Ya, kehidupan itu berlanjut sampai bisa dikatakan kurang lebih 11 tahun ya. 11 tahun itu saya bergelut di dunia itu, di dunia narkoba, di dunia malam. Itu menjadi satu. Waktu itu saya sedang, ya bisa dikatakan tidur lah ya. Saya sempat mendapat penglihatan tentang Tuhan Yesus. Saya di kegelapan mata saya melihat kayak ada cahaya. Dan cahaya itu mengeluarkan 2 tangan dan dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Tapi saya nggak tahu itu apa itu. Seketika itu saya bangun sampai saya ngeliat, apa ya itu tadi ya? Kok cahaya, dia bilang akulah Alfa dan Omega. Dan entah kenapa di hati saya bilang, coba deh kamu ke gereja. Dan akhirnya saya ke gereja. Setelah saya ke gereja, saya duduk di belakang. Pendeta buka ayat tentang Wahyu. Dan di Wahyu itu berbicara tentang Alfa Omega juga. Saya langsung, loh ini yang saya dapatkan waktu di mimpi saya tentang Alfa dan Omega ini. Dan akhirnya setelah itu saya pertama kali merasakan kedamaian ya, yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Akhirnya saya mencari, apa sih kekristenan itu? Apa sih Tuhan Yesus itu? Dan itu saya alami sampai saya di usia yang ke-29 tahun. Dimana yang akhirnya, oke Tuhan, saya harus lepaskan ini semuanya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk, oke Tuhan, saya lepaskan semuanya. Saya mau ikut Tuhan di tahun
2016 saya mau dibaptis dan akhirnya saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Ketika saya melepaskan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru saya, Yesus adalah keselamatan saya sih. Saya diselamatkan dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang gelap, dan Dia mengarahkan saya ke sesuatu yang terang. Tuhan Yesus itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan saya pribadi yang mengasihi, dan bahkan satu, yaitu saya mau mengampuni keluarga saya. Saya melihat Tuhan sudah mengampuni saya terlebih dahulu. Jadi saya juga harus mengampuni mereka. Saya pulang ke rumah, saya bilang, Pak, maafin saya kalau dulu saya mungkin pernah menyakiti Bapak, membuat Bapak menjadi orang tua merasa yang tidak baik. Saya mau mengampuni Bapak. Dan di situ ada pemulihan ya. Ketika saat itu Bapak saya menangis. Saya pun juga ikut merasakan bagaimana Tuhan bekerja untuk keluarga saya, terutama untuk Bapak saya. Sebelum Bapak saya dipanggil sama Tuhan, pemulihan keluarga sudah terjadi. Dan ketika Bapak saya sudah Tuhan panggil, saya juga sempat mendoakan Bapak saya dalam iman saya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus di depan mayat Bapak saya. Bahkan sebelum Bapak saya mengembuskan nafas terakhir, dia mau didoakan. Tapi saya merasakan kedamaian saat itu juga. Sekalipun pas Bapak saya mengembuskan nafas terakhir, saya merasa saya sudah berjuang sampai saat ini untuk Bapak saya, untuk keluarga saya. Karena saya percaya pemulihan sudah terjadi dalam hidup saya.